samping gue udah ada mobil impian anak muda pada masanya dan juga merupakan sedan ikonik tahun 90-an. Mobilnya adalah BMW 318 E30 tahun 1990. Kilometer udah sekitar 300 ribuan. Badak. Jarang masalah lah kalau untuk mesin sendiri. Karena ini mobil pada masa jayanya benar-benar luar biasa loh. Udah sporty dan begitu orang naik mobil ini langsung kelihatan keren banget. Jadi alasan mobil ini ikonik adalah karena pada saat itu ada film Catatan Ciboy make BMW E30 ini, tapi itu pakai yang 325 yang per-facelift. Terus mobil ini juga ikonik karena ikut meramaikan motorsport di Indonesia, terutama di rally dan juga balap touring. Nah, harga bekasnya itu variatif ya, tergantung kondisi. Ada yang 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang di atas 100 juta. Nah, kira-kira dengan usia yang udah lebih dari 30 tahun ini, penyakitnya apa aja, dan kelebihan dan kekurangannya apa aja. Maka dari itu kita langsung tanya aja ownernya, yaitu Mas Reza. Halo Mas, apa kabar? Baik. Gue mau nanya nih Mas, sama E30 ini sejarahnya di Indonesia seperti apa sih? Sejarahnya mungkin dulu salah satu BMW seri 3 yang cukup kompak dan sporty. Mungkin dulu dipakai sama anak muda kaum menengah ke atas lah. Nah, sejarah ngedapetin mobil ini gimana dan alasan lu pilih E30 ini apa tuh alasannya? Dari bokap dulu ngeliat mobil ini tuh mewah dan belum kesampaian buat beli. Jadi salah satu wishlist lah. Mungkin baru kesampaian belum lama ini gitu. Alhamdulillahnya sekarang udah punya. Tapi kan kalau kata orang-orang kan, merah BMW itu tuh rewel, bener gak sih? Enggak juga sih, asal ngerti perawatannya sama nggak salah bengkel ya. Bengkel-bengkel yang paham sih normal nih. Kebetulan mobil juga gue pakai daily. Hampir tiap hari jalan cukup jauh. Normal-normal aja, nggak ada kendala. Kilometer udah berapa mobil? Kilometer udah sekitar 300 ribuan. 300 ribuan, Iya. Oke. Tapi hitungannya effort ini, hitungannya badak juga ya berarti? Badak. Badak. Jarang Oke. masalah lah kalau untuk mesin sendiri. Oke, mari kita lihat mesinnya ya Mas ya? Iya, boleh. Oke. Nah, ini dia nih mesin yang sangat legendaris di BMW, yaitu M40 B18. Dia itu 1800 cc, 4 silinder, tenaganya itu 114 horsepower dan torsinya 165 Nm. Ini selama pemakaian 300.000 km, apa aja penyakitnya, Mas? Penyakitnya mungkin yang terkenal di E30 itu ya di airflow-nya ya. Oh, airflow. Iya, mesti airflow suka berubah-berubah, mesti perlu di setel lah beberapa kali gitu. Itu aja sih. Ngomong-ngomong kan katanya julukan M40 ini mesin jahit. Nah, itu cara ngilanginnya gimana tuh, Mas? Oh iya, salah satu penyakitnya juga itu suara dari HVA-nya yang ada di head. Itu suka bunyi, mungkin kalau sering dicek itu bisa diganti baru. Atau banyak juga yang ngakalin dengan ganti isian dalam headnya pakai punyanya M43. Oh, mendingan tuh. Iya, dari E36 atau M46 itu. Tapi kalau didengar-dengar sih sebenarnya penyakit itu yang wajar lah ya, maksudnya bukan yang suatu hal yang gede gitu. Apalagi M40 ini masih minim elektrikal, nggak kayak BMW sekarang. Aman sih sebenarnya. Asal bengkelnya nggak salah aja sih ya. Iya betul. Oke, nah kalau ngomongin spare part mahal nggak sih untuk BMW? Spare part enggak juga sih, nggak mahal karena masih banyak banget di bengkel-bengkel spesialis ataupun copotan dari kampakan juga masih banyak banget. Banyak. Iya. Oke, jadi sebenarnya untuk harga spare part aman lah ya, nggak masih aman cukup banget di kantong mahasiswa ya? Iya, aman banget. Oke, siap. Kita langsung ngomongin desainnya aja Mas ya? Iya, Oke. siap. Nah, sekarang kita udah ada di eksterior dari mobil ini. Ini yang gue suka, karena bentuknya itu mengotak-ngotak khas tahun 80-an. Jadi klasik banget desainnya. Nah, udah gitu, karena kualitas mobil tua itu kan terkenal kokoh. Jadi kalau kita pegang bagian bodinya itu, besinya tebel-tebel, keren banget. Ini dia tuh kan katanya rentan keropos. Nah, itu di bagian mana aja ya Mas ya? Mungkin penyakit keroposnya 30 itu yang banyak di dudukan aki depan, di bagasi belakang, sama di dek dekat pedal.
Oh, itu Iya. masalah umum proposnya di Iya, situ itu lah biasa ya. banget di situ. Tapi untuk kayak pengelasannya gampang nggak sih atau mesti bongkar sana sini? Yang pasti mesti bongkar. Oke. Kalau gampang enggaknya tergantung bengkel juga. Tergantung bengkel ya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan ini tampilannya udah diubah nih. Apa aja yang dimodifikasi di eksterior? Di modif paling bumper pakai yang balik ke pre-facelift-nya. Oke. Karena ngincer style US. Oh, USDM. Sama body kit pakai ACS, sama velg pakai seri 7 38. Oh, berarti lu ubah ke PCD 5 PCD? Iya, Oke, menarik sih. jadi ke Menarik. 5 120. Oke, itu daktel di belakang juga menarik. Oh iya, sama daktel juga pakai MTEK. Tapi untuk body part E30 susah gak sih? Enggak sih kalau susah karena masih banyak juga ya di bengkel-bengkel spesialis atau di kampakan juga Di Kampakan. copotan. Apalagi kampakan tuh ya. Iya, banyak banget kok. Iya. Ngomongin fitur ini juga untuk mobil tahun 80-an akhir, 90-an awal cukup inilah ya, cukup bagus karena spionnya kan udah elektrik tuh, udah bisa diatur Iya, kan. udah bisa elektrik. Iya. Sekarang kita udah ada di bagian belakang. Ini yang gue suka karena 80-an banget desainnya, serba mengotak. Lampu belakangnya juga mengotak gitu. Nah, untuk bumper ini udah diganti ke style USDM ya, Mas? Iya, yang tahun tuanya malah. Untuk ngedapetin body part kayak copotan bumper USDM gampang gak sih, Mas? Kalau bumper sendiri sih kalau dicari ada aja ya. Ada Cuma aja ya? kondisinya mungkin jarang ada yang bagus gitu. Oke. Nah, ini bagasinya guys. Sebenarnya bagasi cukup luas, cuman sayangnya ininya nggak ikutan kebuka juga ya Mas, sayangnya. Cuman untuk overall sih bagasi lega lah ya untuk Iya, sedan compact lumayan, ini. lumayan. Dan terlihat juga emang lo kelihatan banget makanya harian lo ya. Iya. Tersedia payung, kursi gitu. Emang ya mobil tua tuh harus dipakai harian, jangan didiemin doang di rumah. Sama dia ciri khas BMW tuh ya. Dia nyediain tempat toolkit di sini nih. Unik nih, ini bantu banget ya Mas ya. Iya. Oke, siap. Kita langsung ngomongin interiornya sekalian test drive ya Mas ya. Iya, boleh. Oke. Oke, sekarang kita lagi test drive BMW E30. Pertama kita dari bas posisi nyetirnya ya. Mungkin gue biasa nyetir mobil lain ya Mas ya. Kalau di E30 ini dia antara kaki sama setir nggak terlalu sinkron ya Mas. Iya, miring. Ciri khas E30 seperti itu ya. Iya. Cuman sebenarnya ya kalau kita udah nyetir lama itu nggak masalah. Maksudnya nggak ada pegel, nggak ada apa ya, bener ya? Iya, kalau udah biasa sih nggak pegel. Nggak pegel. Maksudnya kalau buat yang baru gitu kayak kok miring, ternyata emang bawaan E30 seperti ini. Iya, betul. Gitu. Terus enaknya tuh karakter E30 dia lebih mentingin fun to drive ya kalau Iya, menurut gua. betul, betul. Jadi dia tiap couplingnya, perpindahan persnelingnya, terus handlingnya, feel steer itu terasa berbobot dan ringet ya. Iya, betul. Sebenarnya ini mobil basicnya ya kalau misalnya sehat gitu, kayak ini mobil, ini enak loh buat harian ya kalau menurut gue. Apalagi ini kilometer 300.000 masih cukup nyaman sebenarnya. Dipakai harian juga nih mobil. Iya, soalnya. dipakai harian. Lu juga suka keluar kota ya? Iya, kalau udah biasa sih ya nyaman-nyaman aja ya. Aman aja. Paling jauh lu kemana emang? Mobil pernah sampai Malang, kadang juga berapa bulan sekali bolak-balik Bandung. Wah, udah nyampe Jawa Timur nih mobil. Iya. Nah, ngomong-ngomongin BBM nih, BBM dapat berapa nih Mas? Mungkin kalau dalam kota sekitar 110-an, masih lumayan lah. Masih lumayan sih, masih lumayan irit lah karena untungnya cuma 4 silinder doang kan. Iya. Sama ngomongin performa menurut tuh buat harian cukup gak sih? Atau Menurut gue cukup banget. cukup ya? Buat tenaganya Buat enak, tenaga. ngisi. Iya sih, Asal mesinnya sehat ya. iya, dari tadi gue juga ngegas pelan-pelan, mobil udah langsung narik gitu loh Mas. Iya, lumayan. Paling kencang di tol berapa? Di tol mungkin 150-160 sih masih bisa. Cuma nggak berani lebih lah, namanya mobil tua. Bener. Nah, kalau kita ngomongin di interiornya sebenarnya fiturnya cukup lengkap ya. Dia uniknya ada jam analog nih. Jam analog. Ciri khas E30 dan rata-rata udah pada hilang. Nah, ini di mobil ini masih ada. Masih ada. Untuk head unit kayaknya ini udah bukan bawahan ya, pakai apa nih? Bukan, diganti Baker Grand Prix. Oh. Terus untuk climate control juga cukup lengkap ya. Dia ada arah sembur ya. Ah. Arah sembur,
Dia juga udah ada heater, enak ya. Udah ada heater semua. Dan desain interior menurut gua lebih ke driver oriented karena semuanya serba mengarah ke driver, uniknya itu. Iya. Dia material bahan yang digunakan di interior juga cukup premium ya menurut gua karena ini soft touch. Karena pada zamannya ya bisa dibilang mobil mewah sih. Iya, benar-benar. Mobil mewahnya anak muda zaman dulu. Nah, ngomong speedometer ini bawaan ya Mas ya? Bawaannya? Wih. Dia sampai 240, terus takometernya juga di sebelah kanan dan ada suhunya. Nah, uniknya nih suhunya nih kadang harus diketok kalau mau normal. Iya, mobil tua lah. Kayaknya untuk setir ini udah nggak standar Mas. Ini pakai apa nih Mas? Setir pakai yang IS. IS. 30 yang IS-nya. Oh, tipe yang lebih tingginya lagi ya? Iya. Biasanya sih di coupe pakai itu. Oh, tapi menurut gua lebih bagus yang ini sih, lebih sporty aja. Velg gede gini berat kalau pakai yang aslinya. Iya sih. Tapi ini pajak per tahun berapa Mas? Pajaknya normal sih, cukup murah buat mobil tua, 500 sampai 600 ribu. Iya sih, dia karena kepentok tahun ya. Iya. Tapi palingan apa aja Mas yang harus diperhatiin sebelum ngebeli E30 ini? Yang pasti keropos dulu ya. Iya. Body itu banyak banget karena kalau udah keropos bakalan mahal dan susah buat balik lagi ke originalnya gitu. Oke, Ya, itu menarik tuh ilmu tuh. Kalau yang lain sih normal-normal aja sih Mas, kayak mesin sih ya nggak ada yang mesti dikhawatirin sih, gampang gitu. Yang paling penting ya body. Iya, body sih. Kalau mesin mah bisa overhaul lah gampang. Iya, dan nggak mahal kok mesinnya. Iya. Body kalau banyak keropos kayak orang udah malas duluan gitu. Iya. Karena harga mobilnya kan bisa dibilang nggak seberapa ya. Tapi buat ngurusin ngerokok itu lebih mahal daripada harga mobilnya. Bisa lebih beli mobil lagi. Iya. Oke, menarik tuh. Jadi perhatiin bagian keroposnya tuh. Jangan banyak. Kalau mini masih bisa lah ya. Mini masih bisa. Bisa. Kalau banyak ribet sih, apalagi kalau Taura udah kena. Nah, Iya. itu bahaya. Karena ini mobil pada masa jayanya benar-benar luar biasa loh. Udah sporty dan begitu orang naik mobil ini langsung kelihatan keren banget. Apalagi dulu terkenal film Catatan Si Boy ya. Ya, di Boy itu kan di dalam karakternya kan jagoan tuh. Wah, Iya. pakai mobil ini langsung naik wibawanya lah. Palingan sih tadi kan kekurangan mobil ini kalau menurut gua dia di row keduanya agak sempit ya Mas ya. Tapi emang sedan dulu kan emang dimensinya kecil-kecil. Kurangan paling sempit untuk kabinnya sendiri sama ya posisi nyetir sih. Iya. Kalau belum biasa mungkin nggak enak ya, Iya. posisi nyetir cepet capek. Tapi kalau udah biasa malah enak banget. Enak sih. Jadi sekian dulu guys video dari kita. Terima kasih Mas Reza udah boleh di sama-sama. review Makasih mobilnya. juga Mas Alif. Sampai jumpa di kendaraan tempur berikutnya. Dadah.